semuanya, perkenalkan saya Miftahur Rahma dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait materi tentang strategi diversifikasi finansial distress. Pertama-tama kita harus tahu apa sih strategi diversifikasi itu dan apa sih financial distress itu. Strategi diversifikasi yaitu upaya perusahaan untuk memperluas usaha ke berbagai lini produk, jasa, dan geografis untuk mengurangi resiko. Dan financial distress yaitu suatu perusahaan yang mengalami kondisi kesulitan keuangan yang ditandai dengan menurunnya profitabilitas, likuiditas, hingga berpotensi mengalami kebangkrutan. Strategi diversifikasi cenderung memiliki dampak negatif terhadap financial distress, yang dimana artinya semakin tinggi diversifikasi maka semakin rendah perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Tapi pengaruh negatif di sini bukan berarti efek buruk, tetapi menunjukkan hubungan terbalik, yang dimana peningkatan diversifikasi berasosiasi dengan penurunan resiko finansial distress. Diversifikasi bertindak sebagai pelindung atau penyeimbang terhadap tekanan keuangan yang bisa terjadi jika perusahaan hanya bergantung pada satu bidang usaha saja. Jadi dapat kita simpulkan strategi diversifikasi financial distress adalah kajian tentang bagaimana langkah diversifikasi bisnis perusahaan dapat mempengaruhi atau membantu mengurangi resiko financial distress. Jadi dapat kita gambarkan bahwa strategi diversifikasi yaitu suatu hal untuk melakukan penyebaran resiko, yang dimana penyebaran resiko dapat memungkinkan penurunan financial distress. Ada beberapa jenis strategi diversifikasi yang harus kita ketahui. Namun kali ini saya akan menyebutkan 4 jenis. Yang pertama, ada related diversification, yang dimana sebuah perusahaan melakukan penambahan produk baru yang masih terkait atau relevan dengan bisnis utamanya. Contohnya perusahaan Samsung, dimana mereka memproduksi elektronik, semikonduktor, dan smartphone. Nah, yang kedua ada unrelated diversification, yang dimana perusahaan memasuki bisnis baru yang benar-benar berbeda, baik dari produknya maupun pasarnya. Nah, contohnya ada perusahaan Grup Jarum, yang dimana dia memproduksi rokok, perbankan yaitu BCA, properti, retail, dan teknologi. Nah, lalu yang ketiga ada geographic diversification, yang dimana perusahaan melakukan ekspansi ke berbagai negara atau wilayah. Nah, contoh perusahaan yang melakukan geographic diversification yaitu Unilever dan Coca-Cola yang beroperasi di berbagai benua. Nah, yang terakhir, yang keempat, yaitu ada product diversification, yang dimana perusahaan melakukan penambahan produk yang baru yang tidak berhubungan langsung dengan produk yang ada, namun dijual ke pelanggan yang sama. Nah, perusahaan yang melakukan product diversification yaitu contohnya seperti perusahaan Nestle, yang dimana perusahaan Nestle memproduksi seperti makanan bayi, kopi, air mineral, makanan hewan. Nah, jadi itu guys 4 jenis strategi diversification yang perlu kita ketahui. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan strategi diversifikasi dan financial distress. 1. Diverifikasi dapat mengurangi resiko financial distress dengan menyebarkan resiko bisnis ke berbagai segmen usaha yang berbeda, sehingga ketergantungan pada satu lini usaha berkurang. 2. Perusahaan dengan tingkat diversifikasi tinggi cenderung memiliki kondisi keuangan yang lebih stabil dan menurunkan kemungkinan kestabilan finansial. 3. Namun ada juga penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi tidak selalu berdampak signifikan pada pengurangan resiko finansial distress, tergantung pada kesiapan manajerial dan struktur keuangan perusahaan. Di sini saya akan menjelaskan materi setelahnya, yaitu setelah perusahaan melakukan strategi diverifikasi terhadap kondisi finansial distress yang sedang terjadi sebagai berikut. 1. Perbaikan stabilitas keuangan. 2. Peningkatan nilai perusahaan. 3. Biaya kebangkrutan yang lebih tinggi jika gagal. 4. Potensi ketidaksiapan manajemen
dan keuangan. 5. Kebutuhan, evaluasi, dan penyesuaian berkelanjutan. Oke, selanjutnya itu kita semua udah tahu ya bahwa strategi diversifikasi ini tuh dapat mengurangi resiko finansial distress. Namun, kita semua tuh juga tahu nih bahwa ini tuh harus dilakukan dengan persiapan yang cukup matang. Oleh karena itu, di sini saya akan memaparkan 2 hal penting mengenai apa saja sih hal manajerial yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi resiko finansial distress setelah diversifikasi. Dan yang kedua itu bagaimana sih rencana pemulihan kas jangka pendek yang paling efektif pasca diversifikasi. Untuk meminimalkan risiko pasca diversifikasi, perusahaan itu harus segera melakukan pemantauan keuangan secara rutin dan membangun likuiditas yang cukup. Jika utang menjadi beban, restrukturisasi utang itu harus dilakukan. Langkah efisiensi meliputi pengurangan biaya dan pengurangan modal yang tidak esensial, serta pengeluaran aset dan strategis harus dilakukan untuk mendapatkan kas cepat. Nah, internal perusahaan harus diperkuat melalui peningkatan esensial operasional dan pengembangan SDM. Selain itu, menjaga hubungan baik dengan pemasok dan kreditur sangat krusial dan didukung oleh konsultasi ahli keuangan. Nah, semuanya itu bertujuan pada stabilisasi keuangan jangka panjang. Nah, jika likuiditas ini terancam, perusahaan itu harus fokus pada pemulihan kas, mulai dari perencanaan arus kas yang akurat serta mempercepat penerimaan piutang. Nah, pada sisi pengeluaran, terapkanlah pengendalian yang ketat dan memanfaatkan pembiayaan jangka pendek hanya untuk kebutuhan yang besar. Tindakan ini pun harus dibarengi dengan pengawasan kas yang ketat di setiap lini, optimalisasi persediaan, dan menggunakan digitalisasi sistem keuangan. Itu bertujuan untuk efisiensi transaksi. Nah, jadi semua rencana ini tuh bertujuan untuk memulihkan dan menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya ada dampak positif strategi diversifikasi terhadap financial distress. Yang pertama adalah mengurangi risiko bisnis, yang kedua adalah menstabilkan arus kas dan pendapatan, yang ketiga adalah meningkatkan daya saing dan nilai pasar, yang keempat adalah mendorong inovasi dan efisiensi, dan yang kelima adalah meningkatkan ketahanan terhadap krisis ekonomi. Selanjutnya ada dampak negatif strategi diversifikasi terhadap financial distress. Yang pertama, biaya manajerial dan operasional yang tinggi. Yang kedua, kesulitan koordinasi dan konsultasi. Yang ketiga, risiko kehilangan fokus bisnis utama. Yang keempat, kurangnya keahlian di bidang baru. Dan yang kelima, over diversification atau kelebihan diversifikasi. Selanjutnya ada penanganan financial distress melalui strategi diversifikasi. Yang pertama, ada persiapan finansial dan manajerial. Yang kedua adalah pemilihan segmen pasar yang tepat. Yang ketiga, alokasi sumber daya yang efisien. Dan yang keempat, monitoring dan evaluasi yang rutin.